Buat kalian yang lagi nyari laptop gaming di harga terjangkau, pas banget nih. Nidia punya rekomendasinya. Untuk laptop gaming di harga terjangkau, Nidia jelas dengan pede buat ngerekomendasiin 4 laptop dari Axio Pongo series. Karena cuma di seri laptop ini, kalian bisa dapetin performa gahar buat main game AAA dengan nyaman. Tapi dengan harga mulai dari 9 jutaan aja. Penasaran? Pastiin kalian tonton video ini sampai habis ya. Untuk produk pertama, Nidia rekomendasiin laptop gaming yang harganya paling terjangkau dulu deh, di harga 9 jutaan, yaitu Axio Pongo 725. Laptop ini sempat ramai diperbincangkan loh, gimana nggak rame? Dengan harganya sekarang bahkan udah turun 1 jutaan, jadi cuma sekitar 9 jutaan, tapi speknya udah gokil banget. Di sini tuh kalian bisa ngerasain performa Intel Core i7 12650H yang dikombinasiin dengan Nvidia RTX 2050. Jarang banget kan nemu laptop spek kayak gini di harga segitu. Desain Pongo 725 ini minimalis banget, tapi ya namanya juga laptop gaming, aura gamingnya tetap kelihatan. Di bagian belakang layarnya ada logo Axio Pongo warna merah dan bodinya pakai polikarbonat. Dimensinya standar laptop gaming 15 inci pada umumnya. Beratnya sekitar 2 kg, jadi masih cukup ringan. Keyboardnya juga sederhana, ada numpad di kanan dan travel key-nya nyaman buat ngegame atau kerja. Ukuran keycaps-nya kecil, tapi buat jari Nidia dan Bang Bewok sih masih aman ya. Tapi nggak tahu deh kalau jari kalian agak gede. Keyboard ini udah ada backlight single zone dengan 4 tingkat kecerahan. Meskipun belum RGB karena cuma 15 warna aja. Sementara untuk posisi touchpad-nya agak sedikit ke kiri, tapi udah hampir sejajar sama spacebar. Jadi masih aman buat ngetik. Di sini juga udah support Windows Clickpad Gesture dan Multi-Finger Gesture ya. Layar Pongo 725 ini pakai panel IPS 15,6 inci beresolusi Full HD dengan refresh rate 144Hz. Buat ngegame sih udah lebih dari cukup. Paling satu catatan dari Nidia sih, karena layarnya ini yang belum 100% sRGB, cuma sekitar 68%. Jadi buat pengalaman lebih baik untuk kebutuhan ngedit dan lain-lain, better pakai monitor eksternal yang udah 100% sRGB aja. Prosesor yang Pongo 725 ini pakai Intel Core i7 12650H dengan TDP 45W dan clock speed sampai 4,7 GHz. Jumlah core-nya ada 10 core dan 16 thread yang terdiri dari 6 P-core dan 4 E-core. GPU integrate-nya pakai Intel Iris Xe Graphics yang udah support QuickSync dan EV1. Nah, buat GPU discrete-nya ini yang gahar, yaitu Nvidia GeForce RTX 2050. GPU ini punya 2048 CUDA cores dengan 4 GB GDDR6 memory dan TGP 30-45W. Jadi udah siap banget buat DLSS, Ray Tracing, G-Sync, multi-monitor, dan VR. Bagian RAM dan storage justru yang jadi favorit Nidia, karena Pongo 725 ini dibekali RAM 16 GB DDR4 Dual Channel SODIMM yang masih bisa upgrade sampai 64 GB kalau kalian masih ngerasa kurang. Storage-nya udah 512 GB SSD M.2 NVMe PCIe Gen 4 yang kalian bisa nambah satu SSD M.2 lagi karena ada satu slot kosong. Menurut Axio, SSD-nya bahkan bisa jalan sampai 7000 MB per second dan pas kita tes ternyata hasilnya hampir nyampe, yaitu di angka 6756 MB per second untuk read dan 4847 MB per second untuk write. Dengan RAM dual channel dan 2 slot storage di laptop gaming harga 9 jutaan, ini sih jarang banget. Bahkan mungkin gak ada yang ngasih kayak gini. Kemudian untuk performa gamingnya, Pongo 725 ini bisa dipakai untuk game-game seperti Genshin Impact di settingan Full HD 60fps dengan stabil. Sementara game Black Myth Wukong dengan settingan Motion Blur off dan DLSS on bisa dapat di kisaran 70-an FPS. Dan untuk game Dota 2 juga bisa dimainkan secara lancar dengan rata-rata 90-100 FPS. Port dan konektor di Pongo 725 juga banyak banget. Di kiri ada audio combo jack 3,5 mili, port microphone, USB 2.0, USB 3.2 Gen 1, dan Kensington lock. Di kanan ada micro USB, Type-C 3.2 Gen 2, dan RJ45.
Di belakang ada Type-C 3.2 Gen 2, HDMI, Mini DP, dan DC-in. Port di belakang ini sengaja dibikin buat kabel management yang rapi, apalagi buat kalian yang pakai layar tambahan. BTW, Pongo 725 udah support triple external display, jadi kalian bisa nambah 2 monitor eksternal sekaligus. Wi-Fi-nya udah pakai Wi-Fi 6 dengan Bluetooth 5.0, dan yang keren, Axio ini udah pakai Windows 11 Pro. Padahal laptop gaming lain biasanya pakai Windows 11 Home. Terus nih, kalau kalian khawatir soal after sales, fix, jangan khawatir. Karena di sini Axio itu ngasih garansi servis 3 tahun untuk servis dan spare part buat Pongo 725 ini. Gimana? Menarik banget kan Axio Pongo 725 ini? Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di scene berikut ya. Kalau kalian nyari laptop gaming harga 11 jutaan yang at least pakai discrete GPU RTX 3050, ya Axio Pongo 735 jawabannya. Secara spesifikasi, laptop ini ditenagai sama Intel Core i7-13620H, generasi ke-13 yang punya 10 core dan 16 thread. Jadi udah lebih dari cukup buat gaming atau kerja berat. RAM bawaannya 16GB, DDR4 3200MHz dual channel yang bisa di-upgrade sampai 64GB. Meskipun belum DDR5, untungnya RAM DDR4 ini lebih murah. Jadi kalau mau upgrade, kantong kalian gak bakal jebol. Untuk penyimpanan, dia udah pakai SSD M.2 NVMe PCIe Gen 4 X4 512GB yang kenceng banget buat baca tulis data. Plus ada slot M.2 kedua yang kosong. Jadi kalau kalian butuh storage tambahan, tinggal pasang aja. Slot kedua ini memang cuma mendukung PCIe Gen 3 X4. Tapi tetap aja kenceng buat SSD tambahan. Buat main game AAA, laptop ini juga nih dia bilang udah aman banget. Bahkan buat kalian yang kerjanya programmer, content creator, atau video editor, laptop ini worth it banget jadi pilihan. Sekarang kita bahas desainnya. Desainnya masih sama kayak Pongo 725 sebelumnya, yang minimalis dan gak ada ornamen gaming yang lebay. Jadi terkesan multifungsional. Material bodinya pakai polikarbonat, tebalnya sekitar 2,27 cm dan bobotnya cuma 2,09 kg. Ini termasuk ringan banget loh buat ukuran laptop high performance. Untuk konektor, laptop ini lengkap banget. Di kanan ada micro SD card reader, satu USB-C 3.2 Gen 2, dan satu port LAN. Di kiri ada Kensington lock slot, satu USB 3.2 Gen 1, USB 2.0, jack mikrofon 3,5 mili, dan audio combo jack 3,5 mili. Belum lagi ada satu USB-C 3.2 Gen 2 lagi, satu HDMI slot, satu mini display port, dan DC-in. Keyboardnya sama kayak seri Pongo lainnya, nyaman banget buat ngetik. Tombol numlock-nya ada, tombol panah juga ukurannya normal. Yang keren, keyboardnya udah dilengkapi RGB backlit dengan satu zona warna dan 4 tingkat kecerahan yang bisa diatur. Pilihan warnanya ada 16 jenis dan bisa dikostumisasi lewat software control center. Ini bikin vibes gamingnya makin berasa. Touchpadnya juga sensitif dan smooth, nggak ganggu tangan waktu ngetik. Kameranya 720 pixel 30 fps, cukup bagus buat kelas harganya, dengan dual microphone di kanan dan kiri kamera. Meskipun 720 pixel, kualitasnya oke banget buat video call atau online meeting asal pencahayaannya mendukung. Suara yang ditangkap mikrofonnya juga jernih, meskipun belum ada noise cancelling. Intinya, desain Axio Pongo 735 ini fungsional banget, nggak lebay dan tetap punya performa tinggi. Tim Pricebook sendiri udah ngelakuin beberapa pengujian benchmark, uji aplikasi, dan uji performa game. Di Cinebench R20, Cinebench R23, 3D Mark Times Pi, Night Ride, dan di Firestrike, skornya terbilang impresif. Kecepatan SSD-nya juga udah dites pakai Crystal Disk Smart dan dapat 6738 MB per second untuk read dan 4665 MB per second untuk write. Sedikit kasih gambaran aja nih ya, untuk editor video pakai Adobe Premiere Pro 2024, rendering video 1080 pixel durasi 3 menit itu cuma butuh 41 detik dan 4K cuma 2 menit 46 detik. Untuk performance main gamenya sendiri, kalian bisa lihat sendiri deh. Berdasarkan pengujian
langganan kita sebelumnya seperti apa. Mulai dari Black Myth Wukong di settingan 1080 pixel bisa di 75 fps. Terus game Dota 2 di 114 sampai 120 fps. Valorant di settingan high bisa sampai 250 sampai 270 fps. Dan juga CS2 di settingan high yang bisa dimainin dengan nyaman di 120 fps. So, berdasarkan semua hasil pengujian dan game, menurut Nidia sih Axio Pongo 735 ini udah oke banget ya. Jadi wajar kalau Nidia sangat rekomendasiin. Dengan budget 11 jutaan kecil, kalian udah bisa main game AAA, editing video, dan ngerjain pekerjaan berat lainnya. Jadi kalian gak perlu lagi tuh ngeluarin uang terlalu banyak buat laptop gaming mahal, karena semuanya bisa dikerjakan di satu laptop ini. Terakhir nih, soal layarnya. Pongo 735 ini punya layar 15,6 inci dengan resolusi 1920 x 1080 pixel dan refresh rate 144 Hz. Udah pakai panel IPS juga, jadi tampilan warnanya stabil dari berbagai sudut pandang. Sayangnya masih sama kayak di Pongo 725 tadi. Color gamutnya ini masih belum 100% sRGB, yang artinya akurasi warnanya kurang maksimal buat editing foto atau video yang butuh warna super akurat. Tapi kalau cuma buat editing santai atau desain yang nggak butuh profesional banget, layar ini masih bisa diandelin. Atau kalian bisa tambahin monitor eksternal yang udah 100% sRGB. Buat kalian yang tertarik untuk spesifikasi dan harga Axio Pongo 735 yang terupdate, ada di scene berikut ini. RTX 3050 masih kurang? Tenang, masih ada rekomendasi laptop gaming di harga 13 jutaan, yaitu Axio Pongo 750 ini nih, yang performanya gila. Bahkan bisa melibas game AAA dengan pengaturan tertinggi. Slogannya aja, Conquer Your Battleground. Saking dahsyatnya, Pongo 750 ini berhasil mecahin rekor muri dengan main game non-stop selama 48 jam. Bayangin aja, dalam acara tersebut, laptop ini dipakai main game berat kayak Valorant, Black Myth Wukong, Dota 2, EAFC 25, Bodycam, Cyberpunk 2077, GTA 5 Roleplay, dan Elden Ring selama 2 hari 2 malam. Ngeri banget kan? Semua itu nggak lepas dari spesifikasi Pongo 750 yang ciamik. Laptop ini tuh dibekali prosesor Intel Core i7-13620H dengan 10 core dan 16 thread, serta GPU Nvidia GeForce RTX 4050 dengan 6GB GDDR6 VRAM. Ditambah lagi ada RAM 16GB DDR4 yang bisa kalian upgrade sampai 64GB berkat adanya 2 slot SODIMM. Memang sih Pongo 750 masih pakai RAM DDR4, tapi kata Axio ini bikin mereka bisa kasih 2 slot RAM dibanding cuma 1 slot DDR5, dan biayanya juga lebih terjangkau kalau kalian mau upgrade. Laptop ini juga dilengkapi SSD 512GB M.2 NVMe PCIe Gen 4x4 dan udah support Wi-Fi 6 serta Bluetooth 5.2. Kombinasi spek ini bikin Axio Pongo 750 cocok banget buat kerja, sekolah, atau gaming casual. Bahkan nih, kalau dibandingin Pongo 725, laptop ini nawarin peningkatan performa sekitar 10% dan benchmark GPU yang lebih tinggi sekitar 46,5%. Kita juga udah ngelakuin serangkaian pengujian, mulai dari benchmark, aplikasi, sampai game. Mulai dari Cinebench R20, Cinebench R23, 3D Mark, sampai kecepatan SSD-nya pakai Crystal Disk Mark yang super impresif. Kalian bisa lihat sendiri deh hasilnya gimana. Performance main gamenya pun di sini kalian bisa lihat sendiri deh. Mulai dari game GTA 5 di settingan very high yang bisa tembus 100 fps. Terus Valorant di settingan high bisa tembus sampai 280 sampai 300 fps. Assassin's Creed di settingan low di 72 fps. Shadow of Tomb Raider di 75 fps sampai game Black Myth Wukong di settingan medium yang bisa dimainin dengan cukup nyaman di rataan 78 fps. Terus dari segi desain, Axio Pongo 750 punya tampilan minimalis dengan bobot cuma 1,99 kg dan ketebalan 22,7 mm yang lumayan ringan buat kategori laptop gaming. Layarnya 15,6 inci dengan panel IPS LCD Full HD dan refresh rate 144 Hz.
Plus udah smooth banget buat gaming, meskipun akurasi warnanya masih di sekitar 70% sRGB. So, sama kayak Pongo 725 dan 735 tadi, kalau kalian butuh akurasi warna tinggi, bisa pakai monitor eksternal yang udah 100% sRGB. Buat sistem pendinginnya, Axio kasih 2 kipas dengan 5 heat pipe. Udara panas dibuang ke samping kanan, kiri, dan belakang Pongo 750. Jadi, mau main game lama-lama juga aman, karena suhu komponennya bakal tetap terjaga. Untuk spesifikasi dan harga Axio Pongo 750 yang terupdate, udah Nidia sajiin di scene berikut ini. Sebelum kita masuk ke produk yang terakhir, nih dia mau ingetin kalau semua rekomendasi produk laptop gaming terjangkau dari Axio di video ini tuh nggak cuma nawarin laptop gaming dengan performa bagus, tapi juga after sales yang top banget. Yang paling bikin keren adalah program ADP Extra atau Accidental Damage Protection Extra mereka. Kenapa disebut extra? Karena program ini kasih proteksi dan asuransi penuh selama setahun sejak garansi laptop kalian aktif. ADP Extra ini bakal ngelindungi laptop Axio kalian dari kerusakan yang gak terduga. BTW, Axio jadi merek lokal pertama dan satu-satunya yang punya program kayak gini loh. Terus program ADP selama 1 tahun ini mengcover apa aja sih? Banyak banget. Mulai dari mengcover kerusakan akibat ketumpahan cairan yang gak disengaja, kerusakan mendadak yang bikin laptop gak berfungsi, kerusakan karena bencana alam, sampai kehilangan akibat kejahatan. Misalnya kalau laptop kalian hilang karena kemalingan di mobil, itu juga di cover sama ADP. Dan yang paling penting, program ini berlaku untuk semua seri laptop Axio. Nggak cuma seri Pongo aja, tapi juga seri Hype, Z, atau Saga. Jadi kalian nggak perlu khawatir lagi. Oh ya, selain itu, seperti yang udah Nidia mention di pembahasan Axio Pongo 725 tadi, kalau kalian ada juga garansi 3 tahun untuk spare part dan service, yang bisa kalian klaim di 183 titik service center yang tersebar di seluruh Indonesia. Oke, sekarang kita masuk ke rekomendasi laptop gaming harga terjangkau yang terakhir. Dan untuk produk terakhir, menurut Nidia sih ini yang paling worth it. Karena untuk laptop gaming di harga 16 jutaan, Axio Pongo 760 V2 jelas jadi salah satu pilihan terbaik. Ingat ya, yang V2, bukan Pongo 760 versi sebelumnya. Kenapa Nidia bilang paling worth it? Karena ya laptop ini tuh versi yang paling ngebut dan juga paling lengkap berkat layarnya yang udah 100% sRGB. Secara desain, walaupun sama kayak seri Pongo 760 sebelumnya, tampilannya ini punya gaming looks yang kental, lengkap dengan logo Pongo berukuran besar. Dimensinya lumayan bongsor, tapi nggak yang paling besar, dan bobotnya juga terasa, tapi nggak yang paling berat di kelasnya. Untuk keyboard, Pongo 760 V2 ini masih pakai layout dari seri sebelumnya, dengan warna hitam dengan list putih di setiap keycapsnya. Layoutnya udah full size dengan numpad di kanan, cocok banget buat kalian yang sering input angka. Fiturnya udah ada backlit RGB 1 zona yang warnanya bisa kalian ganti lewat software control center. Feel mengetiknya juga masih sama. Travel distance-nya cukup dalam dan cenderung clicky. Untuk layarnya, Axio Pongo 760 V2 ini dibekali layar 15,6 inci dengan resolusi Full HD, panel IPS, refresh rate 144Hz, dan color gamut 100% sRGB. Yang spesial dari layar ini, selain buat gaming, juga udah rekomen banget buat content creation berkat color gamutnya yang tinggi ini. Jadi di sini, kamu udah nggak perlu lagi tuh pakai monitor eksternal tambahan. Buat gaming sendiri visualnya mulus banget karena refresh rate-nya kencang. Jadi kalau kalian suka gaming dan editing pakai laptop, Pongo 760 V2 ini udah pasti juaranya. Soal konektor, dari kiri ada Kingston Lock, dual USB Type-A, dan 2 audio jack. Di kanan ada micro SD card reader, 1 USB Type-C 3.2 Gen 2, dan 1 RJ45 Ethernet LAN. Di bagian belakang ada 1 USB Type-C 3.2 Gen 2, 1 HDMI 2.1, 1 mini display port, dan 1 DC-in charging port. Konektivitasnya sendiri pakai Wi-Fi 6 ya. Dan untuk speaker, di sini ada 2 lubang speaker yang menghadap ke bawah dengan fitur Sound Blaster Studio buat atur equalizer.
Masuk ke spesifikasi utamanya, Poco 760 V2 ini pakai CPU Intel Core i7 Gen 13, tepatnya i7 13620H. Dengan 10 core, 16 thread dengan max clock 4,9 GHz dan Smart Cache 24 MB yang lumayan besar. Untuk discrete GPU-nya, dia pakai Nvidia GeForce RTX 4060 dengan VRAM 8 GB, GDDR6 dan TDP 115W. Udah support DLSS 3.5, Ray Tracing, Max Q Switch, dan DLA. RAM-nya 16 GB, DDR4 dual channel, dan bisa di-upgrade. Storage-nya pakai SSD NVMe PCIe Gen 4 512 GB dengan read dan write speed yang kencang banget buat transfer data. Sekarang Nidia bakal share hasil pengujian. Disclaimer dulu ya, pengujian ini Nidia lakuin dalam kondisi standar, tanpa ubahan internal dengan mode performance, fan speed maksimum, dan kondisi charging. Untuk benchmarknya sendiri, kalian bisa lihat sendiri hasilnya, mulai dari 3D Mark, Cinebench, dan PC Mark 10. Angka-angka yang impresif tersebut juga langsung tergambar ke performa gamingnya yang super ciamik. Di game CS2 bisa 180-220an FPS, Genshin Impact di 60 FPS, Dota 2 di 140-150 FPS, dan Black Myth Wukong di 110-115 FPS. Gimana? Masih kurang oke nggak tuh? Terus, denger-denger nih, Nvidia sebentar lagi mau keluarin seri RTX 50 mereka. Tapi menurut Nidia sih, untuk penggunaan di 2025 ini, bahkan sampai tahun depan, performa RTX 4060 di laptop ini masih bakal bisa bersaing banget kok. Jadi nggak perlu khawatir ketinggalan zaman, meskipun nanti seri RTX 50 udah resmi rilis. Apalagi mengingat harga Axio Poco 760 V2 ini yang nggak sampai 20 juta. So, bisa dibilang Axio Poco 760 V2 ini adalah laptop gaming paling worth it yang bisa kalian beli. Dan harga sekitar 16 jutaan kecil, atau bahkan kalau kalian beruntung bisa di harga 15 jutaan. Performanya sangat mumpuni buat gaming, rendering, programming, dan berbagai kebutuhan produktivitas lainnya. Nah, kalau kalian tertarik untuk spesifikasi dan harga Axio Poco 760 V2 ini bakal Nidia sajiin di scene berikut ini ya. Oke guys, itu dia rekomendasi laptop gaming paling worth it menurut Nidia dari brand Axio Poco Series. Spesial buat kalian yang lagi cari laptop gaming dengan performa keren dengan budget yang tetap nyaman di kantong. Dengan harga mulai dari 9 jutaan aja. Gimana menurut kalian? Kalau ada feedback ataupun mau diskusi, jangan ragu buat sharing di kolom komentar ya. Jangan lupa juga buat like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan video rekomendasi terbaik lainnya. See you on the next video. Nidia pamit, ciao!